Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami khususun ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i masyayikhina bi hadhihi sanatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada saat ini kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang masalah sujud sahwi. Berbicara masalah sujud sahwi, sujud yang dilakukan setelah tasyahud akhir, setelah membaca doa sebelum salam. Dilakukannya ketika ada salah satu perkara yang memang mesti dikerjakan dengan sujud sahwi, karena tidak setiap perkara yang mesti dilaksanakan harus dengan sujud sahwi, dan hukum sujud sahwi adalah sunnah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Sujud sahwi beda tindakan ketika kita sholat munfarid dengan sholat berjamaah. Tindakan yang mesti dilaksanakan ketika berjamaah seperti apa, ketika sholat munfarid seperti apa, itu beda-beda. Walaupun memang dalam sholatnya itu melaksanakan kesalahan atau lupa, tapi dalam sholat berjamaah nanti ada tindakan yang mesti beda ketika kita sholat munfarid. Nah, ya masih ingat ya yang kemarin, asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab yang mengharuskan sujud sahwi. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholat, sunat melaksanakan sujud sahwi sebelum salam ketika meninggalkan sunat ab'ad daripada sholat, daripada ab'adnya sholat, rukun ab'adnya sholat. Di antaranya rukun ab'ad, masih ingat? Tasyahud awal sunat ab'ad, ketika ditinggalkan baik lupa ataupun disengaja maka sunat sujud sahwi. Nah, yang kedua, waqu'uduhu, duduknya, duduk tasyahud awal itu sunat ab'ad, duduknya. Nanti kalau ada bahasa seperti, jangan ada bahasa seperti ini, saya mah males duduk tasyahud awal, nanti tasyahud awalnya sambil berdiri. Nah itu jangan seperti itu, karena duduknya itu adalah merupakan salah satu sunat ab'ad. Wa kunutu rotibun, sunat ab'ad kunut rotib.
Apa itu kunut rotib? Kunut rotib adalah kunut subuh dan kunut separoh daripada bulan Ramadan di witir, itu sunat ab'ad. Nah, adapun kunut nazilah, nah itu tidak termasuk ke dalam rangkaian sunat ab'ad. Nah, lalu wa qiyamuhu, berdirinya untuk kunut seukuran kunut, itu pun sunat ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi setelah kunut, itu pun sunat ab'ad. Tadi Allahumma hdina fiman hadait, kan di akhir ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu hukumnya sunat ab'ad. Nah, nanti ketika Bapak sholat munfarid, ketika Bapak kunut, ya kunut Allahumma hdini fi man hadait, tapi di akhir kunut Bapak gak baca salam, gak baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, maka Bapak sunat untuk sujud sahwi karena meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi di akhir kunut. Tuh. Wa alal ali ba'dal akhir wal kunut, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di akhir kunut. Nah, itu masalah sunat ab'ad. Nah, paham ya sunat ab'ad ya? Meninggalkan salah satu sunat ab'ad di dalam sholat, baik lupa ataupun disengaja, maka sunat sujud sahwi. Lupa atau disengaja tadi, Bapak lupa kunut, Bapak lupa tasyahud awal, maka ketika nanti sebelum salam sunat untuk sujud sahwi. Ya. Tapi konteks ini, sunnah ini ketika ada di posisi sholat munfarid, Pak. Sholat munfarid. Kalau Bapak sholat berjamaah, itu sudah tahammul bil imam, sudah ditanggung oleh imam. Nah, kita bicara masalah sholat munfarid dulu. Nah, yang pertama tadi, meninggalkan sunat ab'ad ketika sholat, baik disengaja ataupun lupa, maka sunat sujud sahwi. Misal Bapak sholat subuh tapi nggak mau kunut, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, tinggalkan kunut, tapi nanti sunat sujud sahwi. Bapak lagi sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar, ada tasyahud awal, tapi Bapak nggak mau tasyahud awal, sengaja, tapi nanti harus sujud sahwi. Disengaja ataupun lupa, sunat ab'ad dalam konteks munfarid, maka sunat untuk sujud sahwi, disengaja atau lupa. Ya. Berbeda lagi, Pak, ketika Bapak sholat berjamaah, Bapak sholat berjamaah meninggalkan sunat ab'ad, maka Bapak mesti tidak usah sujud sahwi, gak usah sujud sahwi, ya. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat munfarid, Bapak gak kunut karena lupa, Bapak nggak tasyahud awal karena lupa, walau nasya tasyahudul awal au kunutan, seandainya lupa tasyahud awal au kunutan atau kunut, wa talabasa bi fardin fa'in ada batolat, wa talabasa bi fardin, dan sudah melaksanakan rangkaian rukun yang selanjutnya, fa'in ada, ketika Bapak balik lagi batolat, batal sholatnya. Nah, ini dalam konteks sholat munfarid seperti ini, Pak. Bapak lupa tasyahud awal. Tasyahud awal itu tempatnya di rakaat kedua, sholat maghrib, duhur, asar, isya. Di rakaat kedua kan Bapak mestinya tasyahud awal, ya kan? Begitu di rakaat kedua Bapak berdiri, berarti Bapak nggak tasyahud awal. Nah, posisi Bapak saat itu yang sudah berdiri tegak karena tidak tasyahud awal, maka jika Bapak balik lagi
untuk melaksanakan tasyahud awal, batal sholatnya Pak. Batal sholatnya. Subuh, Bapak sholat munfarid, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung Bapak sujud. Ketika disujud Bapak lupa, tadi saya tidak kunut. Kalau Bapak balik lagi untuk melaksanakan kunut kembali, balik lagi, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Karena apa? Sunat abad. Ketika lupa di dalam sholat dan sudah kelewat kerangkaian rukun sholat selanjutnya, ketika balik lagi fa'in ada batal sholatnya jika balik lagi. Dalam sholat munfarid. Berbeda dengan konteks sholat berjamaah Pak. Ketika Bapak lupa tapi dalam hal sholat berjamaah, contoh dalam sholat berjamaah di rakaat kedua mestinya kan tasyahud awal, ya kan, berjamaah nih. Ternyata Bapak ngelamun, begitu bangun dari sujud kedua, aturan itu harus tasyahud awal, Bapak berdiri, posisi imam berarti tasyahud awal. Nah, yang dilaksanakan oleh Bapak saat itu, tindakan yang mesti dilaksanakan oleh Bapak itu saat itu adalah balik lagi Pak, balik lagi ke tasyahud awal. Batal enggak? Enggak batal. Bahkan wala makmumun bal alaihi audun, tidak batal kepada makmum, bahkan wajib bal alaihi audun, kembali lagi ke asal ketika imam dalam posisi tasyahud awal. Jika wa ilamnya talabas bi'ada wasajada, jika Bapak tidak balik lagi dan nanti posisi imam langsung berdiri ketika Bapak menunggu di atas, maka Bapak batal sholatnya, bahkan tidak dianggap rakaat itu. Paham nggak? Contoh subuh berjamaah, imam kunut, sami Allahu liman hamidah, kunut Allahumma hdina fiman hadait, Bapak lupa langsung ke sujud. Begitu Bapak dengar kok imam kunut, nah Bapak kan posisinya lupa, tidak kunut, ujuk-ujuk sujud. Nah maka pada saat itu bal audun, Bapak wajib balik lagi untuk kunut bersama imam. Paham ya? Kalau lupa. Tapi kalau disengaja, ini konteksnya lain lagi. Lupa mah tadi, Bapak lupa tasyahud awal, Bapak lupa kunut, tapi dalam konteks berjamaah maka Bapak wajib balik lagi. Tapi kalau Bapak sholat munfarid, lupa tidak kunut, lupa tidak tasyahud awal, maka Bapak jangan balik lagi, teruskan sholatnya. Tuh bedanya di situ. Nah, ketika tadi di dalam sholat berjamaah Bapak sujud duluan dengan alasan lupa, Bapak gak tasyahud awal langsung berdiri, imam masih tasyahud awal, berarti kan Bapak sudah melaksanakan kesalahan dalam berjamaah. Apakah nanti ketika akan salam Bapak sujud sahwi? Jangan. Tuh. Maka di situ gak mesti sujud sahwi. Kenapa? Karena wasyahu halakudwatihi yahmiluhu imamuhu, kesalahan makmum di dalam sholat berjamaah yahmiluhu imamuhu, itu sudah ditanggung, sudah ditanggung jawab oleh imam. Maka Bapak gak usah sujud sahwi. Kalau Bapak sujud sahwi, itu batal lagi sholatnya, menambah rukun fi'li. Tuh bedanya berjamaah di situ Pak. Dengan sholat munfarid. Ya. Falau ta'amada ghairu makmumin tarkuhu fa'ada batalat in qaraba au balagha mamaro. Nah, ini kita bicara sunat abad ketika disengaja, tapi Bapak seolah-olah mempermainkan. Ini batal kalau balik lagi. Contoh gini. Meninggalkan sunat abad tadi kan disengaja ataupun lupa, itu enggak masalah, tapi nanti ditambal dengan sujud sahwi kalau sholat konteksnya sholat munfarid. Nah sekarang Bapak gini, sholat subuh, sami Allahu liman hamidah, Bapak niat gak akan
kunut, nggak akan kunut lah saya mah, nggak masalah ini, ya udah nggak kunut kan. Sami Allahu liman hamidah. Begitu mau sujud, bapak nggak sujud dulu, kata bapak, mending kunut. Nah itu kan, mending kunut, bapak balik lagi ke atas. Nah maka batolat sholatuhu, faada, jika bapak kembali lagi ke situ, batolat, batal sholatnya, in koroba au balago mamaro, ya Allah ya Rabbi karim. Nah itu kalau konteksnya dalam sholat munfarid. Nah, paham ya? Nah, itu masalah meninggalkan sunat abad. Meninggalkan sunat abad. Jadi intinya ketika sunat abad ditinggalkan dalam sholat munfarid lupa, maka enggak boleh balik lagi, langsung lanjut nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau konteks sholat munfarid, bapak lupa gak tasawuf awal di rakaat kedua, bapak sudah berdiri. Nah ketika bapak nanti balik lagi ke tasawuf awal, gak usah balik lagi, batal, langsung aja lanjut ke rakaat ketiga. Nah di rakaat ketiga nanti bapak jangan tasawuf awal, karena tasawuf awal tepatnya di rakaat kedua. Ya udah, berarti bapak sholat duhur misalkan nggak ada tasawuf awal, maka nanti bapak sunat untuk sujud sahwi. Paham ya? Nah itu kalau meninggalkan sunat abad. Nah yang pertama yaitu tarku ba'din min ab'adi sholat, meninggalkan sunat abad dari sebagian sunat abad sholat. Nah, apakah ada hadis yang menunjukkan bahwa sunat sujud sahwi? Banyak pak hadisnya. Di antaranya hadis Imam Bukhari Muslim, li annahu sallallahu alaihi wasallam qoma min raq'ataini min duhrin walam yajlis summa sajada fi akhir salat qabla salami sajdataini. Ini hadisnya. Kanjeng Nabi Pak, salat duhur enggak tasahud awal. Nah, lupanya Kanjeng Nabi beda dengan kita. Kalau kita lupa lagi sholat, banyak pikiran dunia. Tapi kalau lupanya Kanjeng Nabi itu semata-mata ingat kepada Allah, beda. Nah ini Nabi memberikan contoh, menjadikan kias oleh ulama bahwa ketika Nabi lupa maka sunat sujud sahwi. Berarti ini jadi kias ketika kita lupa melaksanakan sunat abad, maka sunat untuk sujud sahwi. Nah, di antaranya meninggalkan sunat abad. Nah, yang kedua, sunat sujud sahwi. Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu syahwuhu idza fa'alahu nasyan. Fi'lu ma yubtilu, mengerjakan perkara yang membatalkan sholat, amduhu ketika disengaja. Meninggalkan perkara yang membatalkan sholat ketika disengaja. Wala yubtilu syahwuhu, tapi tidak batal ketika mengerjakan perkara yang batal itu jika memang syahwuhu lupa. Idza fa'alahu nasyan, tatkala di mana-mana pekerjaan itu nasyan, itu lupa. Pembatalan sholat berarti ini. Batal sholat, kalau batal sholat itu perkara yang membatalkan sholat disengaja dalam sholat. Tapi kalau pekerjaan yang memang itu membatalkan sholat tapi dikerjakannya lupa, maka tidak batal, cuman sujud sahwi. Contohnya seperti apa yang batal sholat? Memanjangkan rukun yang pendek. Kan batal sholat itu memanjangkan rukun yang pendek disengaja. Rukun pendek dalam sholat cuma dua pak. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Nah, dua rukun ini, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika bapak dalam i'tidal, durasinya i'tidal melebihi durasi bacaan Fatihah, maka batalat sholatu, batal sholatnya. Bapak duduk tasyahud awal, bapak duduk antara dua sujud, Allahu Akbar setelah sujud. Duduknya bapak sajdata ini dua sujud, di antara dua sujud lamanya sama dengan tasyahud, itu pun batal.
Li'annahuma, karena sesungguhnya dua rukun ini i'tidal dan duduk antara dua sujud dua, li'annahuma qasirani, ini merupakan salah satu rukun yang memang pendek. Nah, ketika dipanjangkan fa in tola batalat salatuhu, ketika dipanjangkan dua rukun ini batal salatnya. Nah, itu i'tidal sama duduk antara dua sujud. Kalau disengaja, Bapak sengaja sami Allahu liman hamidah, ini konteks di luar sholat subuh ya. Kalau memang sholat subuh kan ada kunut, tempatnya kan di i'tidal, nah itu nggak masalah karena tempatnya. Nah, kalau nggak kunut, sami Allahu liman hamidah, sholat munfarid, Bapak lama aja sampai durasinya melebihi Fatihah, batal sholatnya kalau disengaja. Tapi kalau lupa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal, Bapak ngelamun di situ, udah dapat 2 menit, kan saya lagi i'tidal, lupa kan, Allahu Akbar. Nah, nanti Bapak sunat untuk sujud sahwi. Yo ya. Ada lagi seperti ngomong, seperti makan yang sedikit. Nah, makan yang sedikit ketika sholat munfarid itu nggak batal kalau lupa. Tapi kalau makan banyak, 1 piring lagi sholat, Bapak lupa makan banyak, batal. Tapi kalau sedikit lupa ya, itu nggak batal, cuma nanti ditambal dengan sujud sahwi. Atau menambah rukun fi'li, rukun pekerjaan, atau membaca salam bukan di tempatnya. Nah, ini yang kedua, yaitu mengerjakan perkara yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Nah, seperti ini kasusnya. Falau dona salamuhu pasalama fabana hilafuhu tabahu wala sujuda. Kalau memang posisi Bapak berada dalam sholat berjamaah, berarti tadi ketika Bapak mengerjakan sesuatu yang memang lupa, maka ketika berjamaah Bapak sudah ditanggung oleh imam. Nah, ya. Perkara yang membatalkan sholat itu kan ngomong, Pak, ngomong. Tapi kalau Bapak lupa, itu sunat sujud sahwi dalam konteks sholat munfarid. Tapi dalam konteks sholat berjamaah Bapak lupa ngomong yang membatalkan sholat, itu nggak mesti sujud sahwi karena sudah ditanggung imam. Paham nggak? Contoh gini, falau dona salamu pasalama pabana hilapu taba'u wala sujuda. Bapak menyangka imam sudah salam, Bapak tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, Bapak ngelamun. Begitu imam agak kenceng baca assalamu alaika, dikira Bapak imam itu baca salam. Ya sudah, Bapak assalamu alaikum ke sebelah kanan, assalamu alaikum ke sebelah kiri. Ternyata imam masih tahiyat. Nah, itu kan batal sholat kalau disengaja. Kalau disengaja batal. Tapi kalau lupa, maka apa yang mesti Bapak lakukan saat itu? Bapak lanjutkan sholat. Begitu imam baca salam di akhir, assalamualaikum, Bapak ikut salam. Sujud sahwi jangan, wala sujuda. Karena apa? Sudah ditanggung kesalahan makmum oleh imam. Tuh. Tapi kalau dalam sholat munfarid, Bapak mesti sujud sahwi. Bapak lagi sholat, at-tahiyatul, ngelamun. Aturan kan baca assalamu alaika, Bapak malah assalamu alaikum. Bapak nggak niat baca salam. Saya kan masih tahiyat. Kalau langsung baca salam, berarti Bapak lupa. Maka nak teruskan bacaan tasyahud, nanti sebelum salam Bapak sunat untuk sujud sahwi. Tuh, seperti itu. Ya Allah, ya Karim. Ya. Walau dzakara fi tasyahudi tarku ruknin ghairu mamaro ata ba'da salami imami birokaatin wala yasjudu. Walau dzakara fi tasyahudi tarku ruknin ghairi mamaro ata ba'da salami imami birokaatin wala sujuda. Nah, ada lagi kasus dalam salat berjamaah, meninggalkan perkara yang membatalkan salat kalau lupa. Lagi tasyahud akhir, Bapak berjamaah, lagi tasyahud akhir. Bapak ingat di
di rakaat terakhir Bapak ragu-ragu. Tadi saya baca Fatihah enggak? Ini ragu-ragu ya. Baca Fatihah enggak? Kalau memang Bapak ragu-ragu baca Fatihah atau tidak dalam sholat berjamaah, maka di sini Bapak sudah selesai sholatnya sama imam. Artinya ya sudah, karena itu merupakan ragu-ragu ya sudah, gak masalah. Tapi kalau yakin meninggalkan Pak, kalau Bapak yakin meninggalkan nih, Bapak ingat di tasyahud akhir, aduh tadi saya yakin tidak baca Fatihah, nah, yakin kan? Kalau Bapak yakin memang tidak baca Fatihah di rakaat terakhir ketika berjamaah, maka setelah imam salam Bapak wajib birokaatin, menambah satu rakaat. Karena rakaat yang terakhir tadi Bapak nggak sempurna, karena Bapak yakin tidak baca Fatihah, yakin ya. Kalau ragu-ragu berarti sudah ditanggung imam. Tapi kalau yakin, Bapak ingatnya ketika di tasyahud akhir, aduh saya tadi yakin kelewat gak baca Fatihah, maka di situ birokaatin, Bapak menambah satu rakaat. Imam salam, assalamualaikum, Bapak lanjut berdiri untuk menambah satu rakaat. Permasalahannya, ketika nanti sebelum Bapak salam, sujud sahwi jangan. Ya, sujud sahwi jangan. Ya. Jangan Pak, wala sujuda, jangan sujud. Kenapa? Karena kesalahan Bapak tadi di rakaat terakhir masih ada dalam ruang lingkup berjamaah. Sedangkan kuncinya ketika makmum lupa mengerjakan yang memang disunatkan sujud sahwi, maka kesalahan makmum sudah ditanggung oleh imam. Tadi Bapak lupa tidak baca Fatihah dalam sholat berjamaah, benar kan? Nah di rakaat terakhir, nah maka Bapak tidak dianggap rakaat itu karena Bapak meninggalkan lupa tidak baca Fatihah. Maka Bapak nanti menambah satu rakaat, tapi wala sujuda, Bapak nggak usah sujud karena lupanya tadi dalam sholat berjamaah, yang mana lupanya sudah ditanggung oleh imam. Tuh, kalau Bapak sujud sahwi batal sholatnya, menambah rukun filir. Makanya sujud sahwi ini hati-hati Pak, kadang-kadang menjadi ranjau. Kalau nggak paham, menjadi ranjau itu dilaksanakan bisa membatalkan, tidak dilaksanakan tidak dapat pahala. Nah ini sujud sahwi sunat yang memang ranjau, bahasanya ranjau. Kan sunat itu dalam sholat cuma dua, ab'ad sama hayat. Sujud sahwi bukan merupakan sunat kedua-duanya, bukan sunat ab'ad, bukan sunat hayat pun bukan. Dari mulai Bapak niat sampai salam gak ada yang namanya sujud sahwi. Kan Bapak niat nih, niat sholat subuh tadi, niat saya sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dari niat itu sudah mencakup baca Fatihah, sudah mencakup Fatihah, sudah mencakup sujud, terus ruku, i'tidal, itu semuanya sudah mencakup ke situ. Nah, makanya ketika Bapak sholat, kalau sudah niat di awal, gak usah Bapak ketika mau ruku gak usah niat lagi. Saya niat ruku gak usah, karena sudah niat dari awal. Bapak mau sujud, saya mau sujud niat sujud, gak usah sujud, gak usah niat sujud. Saya mau tasawuf awal gak usah niat tasawuf awal, karena sudah dirangkum semuanya dengan niat yang pertama. Tapi awas, niat di situ gak ada sujud sahwi, gak termasuk sujud sahwi. Makanya nanti ketika konteks Bapak sholat munfarid mau melaksanakan sujud sahwi, Bapak mesti niat terlebih dahulu. Kalau Bapak nggak niat terlebih dahulu, berarti Bapak sudah menambah rukun fi'li, batal sholatnya. Tuh bedanya di situ, paham ya? Niatnya itu nggak mesti niat saya niat sujud sahwi, nggak usah. Niat itu apa ya? Qasdu. Ketika Bapak lupa kunut, berarti kan nanti Bapak akan sujud sahwi, nggak mesti diucapkan saya niat sujud sahwi, gak mesti seperti itu Pak. Bapak meninggalkan kunut, Bapak meninggalkan tasawuf awal, berarti Bapak yakin nanti bakal sujud. Nah itu sudah termasuk qasdu, Nah ya itu.
Jadi hati-hati, sujud sahwi itu kadang-kadang menjadi jebakan, ya. Ya. Paham ya? Mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika disengaja dan tidak batal jika lupa dikerjakannya. Saya kasih contoh lagi dalam sholat berjamaah, Pak, gini. Posisi Bapak berjamaah, imam ruku, Bapak ruku, ya. Posisi Bapak lagi ruku, Bapak ingat tidak baca Fatihah, posisi dalam ruku, tidak baca Fatihah. Maka di saat itu posisi Bapak ketika berjamaah di pas ruku, Bapak lupa gak baca Fatihah, Bapak gak boleh balik lagi untuk baca Fatihah ke atas, gak boleh balik lagi. Berarti apa? Anut ke imam, mutabaah, terus lanjutkan sholat. Cuma nanti Bapak menambah 1 rakaat lagi. Nah kenapa? Karena di rakaat itu Bapak gak baca Fatihah. Nah sujud sahwi jangan, karena apa? Sudah ditanggung sama imam. Nah beda lagi dengan Bapak sholat sendiri. Nah ini bedanya abad dengan yang kedua. Ketika Bapak sholat sendiri lagi ruku, Allahu Akbar ruku, Bapak ingat tadi saya belum baca Fatihah, sholat sendiri. Nah maka tindakan yang harus Bapak laksanakan pada saat itu, Bapak jangan meneruskan sholat ke sami Allah, tapi Bapak balik lagi ke atas untuk baca Fatihah. Loh, bedanya di situ. Nah, tapi nanti sujud sahwi, paham ya? Kalau berjamaah meninggalkan rukun yang wajib, Bapak nggak boleh balik lagi, tapi nanti Bapak nambah satu rakaat. Kalau sholat munfarid memang tidak melebihi 2 rukun, maka Bapak balik lagi untuk melaksanakan rukun tersebut. Nanti sujud sahwi. Kalau memang sudah melebihi 2 rukun, Bapak jangan balik lagi. Contoh gini, 2 rukun itu, Bapak nggak baca Fatihah, udah ruku, ingat di pas sujud, aduh, saya tadi nggak baca Fatihah, ya kan? Sholat sendiri nih, saya nggak baca Fatihah. Maka tindakan yang mesti Bapak laksanakan pada saat itu, jangan balik lagi ke atas untuk berdiri untuk baca Fatihah, lanjutkan sholat, duduk antara 2 sujud, terus sujud yang kedua, terus berdiri. Kalau memang di rakaat pertama berdiri. Nah rakaat itu dianggap tidak ada karena tidak baca Fatihah. Berarti rakaat itu nanti ditambah di rakaat terakhir, berarti nambah satu rakaat. Nanti sujud sahwi. Paham nggak? Paham ya? Nggak paham? Nah itu. Nah seperti itu ya. Kalau memang kasusnya seperti itu, nah, agak ribet. Bedanya berjamaah dengan sholat munfarid. Ya. Nah, yang ketiga, ada lagi kasus, Pak, Nah, nih, biar lebih paham. Kan sholat berjamaah itu ada yang disebut masbuk, ada yang disebut jamaah mutabaah, yang sudah kemarin kita bahas. Ada makmum muwafaqah. Ini bedanya. Berjamaah itu ada yang disebut dengan makmum mutabaah, ada yang disebut dengan makmum muwafaqah. Ya, makmum muwafaqah ikut ke imam sama-sama mengerjakannya. Artinya memang dari awal, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berarti kan hitungannya sama, hitungan rakaatnya. Itu disebut dengan makmum muwafaqah. Nah, ada lagi makmum mutabaah, makmum yang memang turut ke imam, tapi bilangan rakaatnya beda, masbuk berarti. Nah, dalam konteks berjamaah, kesalahan imam, walaupun makmum tidak tahu kesalahan imam itu apa, maka ketika nanti imam sujud sahwi, maka makmum baik mutabaah baik muwafaqah mesti ikut melaksanakan sujud sahwi. Yo. Kalau makmum muwafaqah ya, makmum yang memang dari awal ikut ke imam, pasti tahu kesalahan imam. Ketika imam nanti sujud sahwi, dia sudah paham
Ya kan? Oh, tadi imam melaksanakan kekeliruan, berarti sujud sahwi. Tapi kalau kasusnya mutaba'ah Pak, kan nggak tahu menau. Kan sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam di rakaat terakhir. Ada makmum masbuk yang masuk di rakaat terakhir. Pas begitu masuk lagi tahiyat akhir. Otomatis si makmum niat berjamaah langsung duduk kan. Begitu duduk kok langsung sujud. Nah si makmum ini mutaba'ah kan nggak tahu apa-apa. Lah, saya kan nggak tahu apa-apa. Kenapa saya mesti sujud? Ya kan? Nah, kasus seperti itu maka si makmum masbuk wajib untuk mutaba'ah ke imam, ikut sujud sahwi walaupun tidak tahu kesalahan imam. Nah, tapi nanti di akhir dia sholat dia sujud sahwi lagi jangan. Tuh, kan tadi sujud sahwi dia tuh si masbuk, ya kan? Nggak tahu apa-apa, sujud sahwi ikut ke imam. Begitu imam beres salam selesai, dia otomatis menambah rakaat. Misalkan maghrib berarti 3 rakaat kan. Nah, nanti di rakaat terakhir si masbuk ini nih sujud sahwi jangan. Sujud sahwi. Kenapa nggak sujud sahwi? Kenapa sujud sahwi? Karena tadi taba'ahu summa yu'iduhu masbukun akhira sholatihi. Si makmum masbuk tadi yu'iduhu mesti balik lagi mengerjakan lagi untuk mengerjakan sujud sahwi fi akhiri sholatihi, di akhir sholatnya. Jadi si masbuk ini 2 kali sujud sahwi Pak, 2 kali sujud sahwi. Ya karena tadi sujud sahwi pertama dengan imam walaupun tidak tahu kesalahan. Nah yang kedua sujud sahwi. Ya paham ya? Nah seperti inilah Pak. Bapak ketinggalan 2 rakaat, Bapak ketinggalan 1 rakaat di subuh. Rakaat pertama Bapak kunut bersama imam, benar? Ya kan? Kunut bersama imam di rakaat pertama. Begitu imam salam, berdiri lagi Bapak di rakaat kedua. Nah Bapak di situ kunut lagi mestinya karena tepat kunut di rakaat kedua. Ya kalau kunut, kalau gak kunut gak masalah. Ya tapi jangan dipermasalahkan. Ya itu. Cuman aturannya mesti kunut lagi. Nah gitu. Nah seperti inilah. Itu kan tadi kunut surat abad, benar kan? Tasahud awal sunat abad. Tasahud awal Bapak ketinggalan. Langsung ujuk-ujuk Bapak datang, imam lagi tasahud awal. Ya kan? Nanti di rakaat selanjutnya Bapak tasahud awal lagi jangan. Tasahud awal. Ya kan? Karena tadi tasahud awal dengan imam, ya kan? Nanti tasahud awal pasti hitungannya tasahud awal lagi di rakaat yang kedua. Seperti itu. Ya kan? Imam tasahud akhir, berarti Bapak tasahud awal nantinya seperti itu, ya. Sama dengan konteks kunut. Ya. Jadi si masbuk ketika nanti dia sebelum salam berarti dia sunat untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, terus bagaimana jika kesalahan imam tahu makmum tahu nih imam tidak tasyahud awal. Imam tidak tasyahud awal. Di rakaat kedua mestinya kan tasyahud awal, langsung berdiri. Berdiri. Nah, si makmum ya sudah ikut berdiri. Tasyahud awal silakan tapi jangan lama-lama. Karena perbedaan mencolok bisa membatalkan sholat kalau konteks berjamaah. Nah, maka ketika si imam tidak lupa melaksanakan tasyahud awal, maka makmum ikut berdiri. Nah, pertanyaannya, begitu imam salam harusnya kan tasyahud awal, harusnya kan sujud sahwi, ya kan? Sudah sujud sahwi. Ternyata imam lupa lagi, enggak sujud sahwi. Nah, ini permasalahannya. Imam enggak sujud sahwi karena tadi meninggalkan tasyahud awal. Ya sudah imam assalamualaikum. Makmum kan pasti paham. Imam tadi enggak tasyahud awal. Nah, maka di situ kalau memang imam enggak tasyahud awal, maka tindakan si makmum itu wa illa, jika imam tidak sujud sahwi maka makmum sajada, sujud al makmumu, si makmum sujud sendiri Pak. Tuh, paham ya? Imam tadi tidak kunut misalkan, makmum tahu imam tidak kunut, imam tidak tasyahud awal, makmum tahu imam tidak tasyahud awal, pasti nanti akan sujud sahwi. Ternyata
imam langsung salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai wirid. Si makmum ingat, maka di situ si makmum sunat untuk mensujud sahwikan imam. Selesai satu orang berarti sudah mewakili semua jemaah, ya kan? Paham kan? Jadi si makmum sujud sahwi sendiri. Tapi nanti setelah imam beres salam, ya sudah makmum sujud sahwi, baru dia salam. Nah ini untuk mensujud sahwikan imam yang tadi lupa nggak sujud sahwi, paham ya? Nah seperti itu, ya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, baru dua. Banyak sebenarnya permasalahan yang kadang-kadang kita masih bimbang tentang masalah sujud sahwi. Nah, baik, yang ketiga, sunat sujud sahwi. Naqlu ruknin kauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun kauli ke lain tempatnya. Masih ingat ketika kita bahas masalah rukun sholat. Nah, rukun kauli seperti baca Fatihah, baca tasyahud, itu rukun kauli. Nah, tempatnya Fatihah itu ketika berdiri. Tempatnya tasyahud itu duduk. Nah ini naqlu ruknin kauliyin ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun kauli, rukun ucapan ke tempat yang bukan tempatnya. Nah maka kasus seperti ini harus ditambal dengan sujud sahwi kalau memang konteksnya sholat munfarid. Kalau konteksnya sholat berjamaah maka gak usah sujud sahwi karena sudah ditanggung oleh imam. Contoh, bapak sholat munfarid lagi tasyahud, bapak ngelamun, ujug-ujug bapak saya niat baca Fatihah, baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bapak bukan lupa tapi sengaja memindahkan rukun kauli, memindahkan. Di rakaat pertama bapak sholat munfarid, bapak baca Fatihah, sudah baca Fatihah ya. Nah, terus diduduk antara sujud dua, bapak sengaja saya mau baca Fatihah di sini, baca Fatihah. Nah kalau disengaja naqlu ruknin, menempatkan rukun kauli bukan di tempatnya, nah ini sengaja bapak, maka bapak nanti sunat untuk sujud sahwi, paham ya? Nah, atau tasahud, ya sudahlah nanti saya baca tasahud akhirnya lagi berdiri aja. Baca bapak lagi berdiri, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu, ya nunggu imam. Bapak sholatnya batal enggak batal, tapi nanti sunat sujud sahwi kalau sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah enggak usah sujud sahwi, paham ya? Nah, 3, memindahkan rukun kauli ke tempat selain tempatnya. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah, menempatkan rukun fi'li, rukun pekerjaan dan lebih condong untuk menambahinya. Menambah rukun fi'li, rukun pekerjaan. Nah, kasusnya seperti ini kasusnya. Falau syaka, seandainya ragu-ragu si musolli asola salasan am arba'an, apakah rokaat saya itu 3 rokaat am arba'an atau 4 rokaat, ragu-ragu hitungan jumlah rokaat. Nah, ata bi rokaatin wa sajada, maka ketika kita ragu-ragu menentukan bilangan rokaat dengan jumlah yang paling sedikit, itu yang mesti diambil 4, 3, ragu-ragu 4 atau 3. Berarti sholat duhur 4 rakaat apa sudah 3 rakaat ini, maka ambil yang paling sedikit 3 rakaat ya, karena 3 rakaat itu kan belum pasti, artinya belum pasti. Nah tapi kalau kita ambil 4 rakaat, apalagi 2 rakaat kan pasti bapak ragu-ragu di rakaat kedua, ini rakaat ketiga apa keempat ya, 3 apa 4, maka ambil yang 3 rakaat, walaupun kenyataannya itu adalah nanti jadi 4 rakaat, berarti nanti jadi 5 rakaat. 4 3 4 maka ambil 3, walaupun kenyataannya itu sudah 4 rakaat, tapi ambil yang 3. Nah, kalau ragu-ragu 3
rakaat atau 4 rakaat, maka ata bi rakaatin, ambil yang paling sedikit rakaat, wa sajadah, Bapak sujud sahwi. Bapak sujud sahwi. Ya. Nah, tapi kalau yakin enggak usah sujud sahwi. Yakin ini 4 rakaat, yakin ini 3 rakaat. Walaupun nanti kenyataannya itu menjadi 4 rakaat. Yakin sama ragu-ragu untuk menentukan sujud sahwi, yang sunat melaksanakan sujud sahwi adalah yang syaka, yang ragu-ragu. Kalau yakin, Bapak nih 4 apa 3? 4 apa 3? Saya yakin ini 4. Ya sudah, ambil 4 rakaat. Tapi nanti jangan sujud sahwi karena posisinya adalah ya yakin, kondisinya yakin. Ya, beda yakin sama ragu-ragu. Kalau ragu-ragu sunat sujud sahwi, kalau yakin gak mesti sujud sahwi. Walaupun kenyataan rakaatnya beda, ya. Paham ya? Ya. Wa sujudu sahwi. Sujud sahwi. Cara-cara pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini. Kan sujud sahwi itu menambal kesalahan yang ada dalam sholat. Lalu ada pertanyaan, kalau memang kesalahannya itu banyak, apakah sujud sahwinya mesti mengikuti hitungan kesalahan? Contoh, Bapak gak tasawuf awal, berarti 1 kesalahan, ya kan? Yang kedua, Bapak nggak baca sholawat, Bapak nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi di akhir tasahud akhir, berarti kan sudah 2 kesalahan. Nah, sujud sahwinya gak mesti 2 kali, 2 rit, hanya cukup 1 rit. 1 rit kan 2 kali sujud sahwi kan, itu sudah menambal beberapa pun kesalahan dalam sholat, cukup hanya dengan sujud itu, gak mesti sujud sahwi lagi. Bapak misalkan kesalahan 2, berarti 2 rit, berarti 4 kali sujud sahwi. Gak mesti seperti itu, berarti harus cukup dengan satu kali sujud, berarti 2 kali sujud, 1 kali sujud sahwi, 2 kali prakteknya, ya. Wa sujudu sahwi wa in kasaro sajdatani, tuh kublai salamihi kasujudi sholati fa in salama amdan au tola paslun fata, ya. Sujud sahwi ketika sudah selesai salam tapi lupa. Nah, ini konteksnya beda lagi. Permasalahannya ada seperti ini, Pak. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika sholat munfarid, Bapak enggak kunut subuh, berarti Bapak kan sunat sujud sahwi. Nah, Bapak yakin nanti akan sujud sahwi. Ya sudah. Begitu tahiyat akhir, assalamualaikum. Berarti kan Bapak enggak sujud sahwi kan, tapi sudah salam. Nah, apa yang mesti Bapak laksanakan pada saat itu? Ya sudah, kalau memang pemisahnya enggak lama, jarak dari salam ke jarak keluar sholat, maka Bapak boleh untuk sujud sahwi kembali. Bapak nih tadi nggak kunut sholat munfarid, kan harusnya kan sujud sahwi. Begitu tahiyat akhir Bapak lupa lagi, nggak sujud sahwi lagi. Assalamualaikum, Bapak baca astagfirullahaladzim, terus wirid. Begitu ingat astagfirullahaladzim, tadi saya nggak kunut, tadi saya nggak sujud sahwi. Maka Bapak ketika pengen sujud sahwi di situ, ya sudah silakan untuk sujud sahwi, silakan. Ya sudah sujud sahwi 2 kali. Tapi nanti Bapak mesti balik lagi untuk baca salam lagi berarti. Nah, kasujudi sholati fa in salama amdan au tola pasola pata wa illa sajada soro aidan. Ketika Bapak sujud sahwi setelah salam, berarti Bapak nanti faida sajada soro aidan, berarti Bapak sudah balik lagi ila sholati, masuk lagi ke dalam sholat, walau syaha, dan Bapak mesti melaksanakan salam lagi. Paham ya? Pemisahnya jangan lama. Tapi kalau sudah pemisah lama, ya sudah, berarti gugur, nggak ada masalah. Nah, contoh, Bapak sholat munfarid di sini nih, sholat subuh, Bapak nggak kunut, lupa, nggak sujud sahwi, lupa lagi, salam selesai, pulang ke rumah, di rumah Bapak baru ingat, astagfirullahaladzim, tadi saya nggak kunut, saya pun tidak sujud
sahwi. Nah Bapak di situ jangan sujud sahwi, nanti dikira orang gila Pak. Ya sudah selesai berarti gugur. Nah kalau memang Bapak posisinya memang fa'intola pas sholatnya itu belum lama, maka Bapak silahkan untuk masuk lagi melaksanakan melaksanakan sujud sahwi. Tapi nanti Bapak salam lagi. Nah seperti itu. Berjamaah pun sama Pak. Berjamaah. Tadi imam misalkan enggak tahiyat awal atau enggak sujud. Assalamualaikum. Mestinya kan sujud sahwi. Begitu imam lagi wirid, astagfirullahaladzim. Lupa imam enggak sujud sahwi. Ya sudah, imam sujud sahwi, makmum silakan mau ikut atau enggak. Tuh, kalau berjamaah. Tapi kalau konteks sholat sendiri tadi, pemisahnya jangan lama. Paham ya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa inna wa illa sajada wa ida sajada syara'a aidan. Nah, ada lagi nih kasus. Atimu duhran wa sajadu walau dona syahwan pasajada fabana adamahu sajada. Nah, sujud sahwi Pak. Sujud sahwi menambal rukun atau sunat abad bisa terjadi ketika sebelum sujud sahwi, ketika selesai sujud sahwi. Nah, tiga kemungkinan. Sujud sahwi bisa menambal rukun sebelum melaksanakan sujud sahwi. Tadi Bapak lupa kunut, Bapak lupa tasyahud awal, berarti sujud sahwi dilaksanakan menambah rukun sebelum sujud sahwi. Sujud sahwi pun bisa menambal ketika sujud sahwi. Sujud sahwi bisa menambal setelah melaksanakan sujud sahwi. Aduh, puyeng. Sujud sahwi bisa menambal ketika pekerjaan sebelum sujud sahwi. Gampang itu mah tadi, semua yang sudah jelasin. Dan yang sekarang, sujud sahwi bisa menambal untuk sujud sahwi. Ini kasusnya seperti apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini kasusnya seperti ini. Wasajadu walau dona sahwan pasajada fabana adamahu sajada. Nah, gini berarti kasusnya. Bapak sujud sahwi. Nah, sujud sahwi karena lupa nggak kunut. Ingatnya lupa nggak kunut, salat sendiri nih. Bapak tadi nggak kunut, misalkan nggak kunut. Langsung Bapak pasti sujud sahwi kan? Ya sudah sujud sahwi. Nah, pas lagi sujud sahwi, Bapak ingat, astagfirullahaladzim, tadi saya mau sujud sahwi, tadi saya mau kunut, ya kan? Tadi saya itu kunut. Nah, berarti Bapak selesaikan sujud sahwi, nanti Bapak sujud sahwi lagi. Kenapa? Mensujud sahwikan sujud sahwi Bapak. Bingung kan? Paham nggak? Ya, kan ini nih, contohnya seperti sholat subuh lah. Bapak tuh aslinya kunut nih aslinya. Allahumma hadini fi man hadait. Pagi sujud, udah sujud. Aduh, tadi lupa saya enggak kunut, padahal kunut aslinya kan? Ya kan? Berarti Bapak nanti karena lupa kan? Padahal aslinya sujud, pasti aslinya kunut. Begitu disujud, Bapak, aduh, tadi saya enggak kunut. Padahal aslinya kunut. Berarti nanti Bapak sujud sahwi dong. Ya udah selesai sujud sahwi. Nah, pas Bapak sujud sahwi, saya mau tadi kunut. Nah, berarti Bapak selesaikan itu sujud, lalu Bapak niat sujud sahwi lagi, mensujud sahwikan sujud sahwi. Paham ya? Nah, berarti 2 kali itu sujud sahwinya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi sujud sahwi setelah melaksanakan sujud sahwi tadi. Pemisahnya Bapak harusnya aturan sujud sahwi, kan? Tapi Bapak selesai salam. Nah, berarti Bapak sunat sujud sahwi tapi nanti balik lagi salam. Nah, paham ya? Nah, seperti itu masalah tentang sujud sahwi. Nah, kalau kita kaitkan sujud sahwi dengan masalah Jumat, nah ini nih akan lebih pemahamannya akan lebih ramai lagi. Nanti ada di bab sholat Jumat. Nah, tapi kasusnya jarang Pak kalau sholat Jumat. Kan di kita itu pasti sholat Jumat itu semuanya serentak berjamaah ya, nggak ada yang masbok. Nah, tapi kalau nanti ada yang masbok, nah itu nanti seperti apa? Insya Allah pembahasannya di bab sholat Jumat, termasuk sujud sahwi dalam sholat Jumat. Jadi intinya ketika sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, prakteknya sholat duhur. Nah, akan seperti itu. Nah, nanti ini
rombongannya sama sujud sahwi. Nah, yang terakhir, wa sujudu sahwi, sujud sahwi dilaksanakan Pak sebelum salam dengan 2 kali sujud. Bacaannya masih ingat bacaannya? Paham apa bacaannya? Subhanalladzi subhana la yaswala enamu. Nah, saya mah sujud sahwi nggak tahu bacaannya. Sujud biasa bacaannya nggak masalah. Saya mah sujud biasa pun nggak tahu bacaannya, nggak usah baca, itu sunat kok. Yang dimaksud sujud sahwi itu bukan bacaan tasbihnya, tapi sujudnya, ya, sujudnya bukan bacaannya. Bapak mau baca apa di situ silakan. Mau baca bacaan sujud sahwi, enggak. Mau baca sujud tasbih biasa silahkan, gak baca pun gak masalah, gak sujud sahwi pun gak masalah, gitu kan? Gak masalah, karena itu hukumnya sunat. Nah, sujud sahwi seperti itu dilaksanakan sebelum salam dengan 2 kali sujud. Bacaannya terserah, mau bacaan apa aja, yang penting niatnya adalah sujud sahwi. Tapi ingat, ketika sholat sendiri, ketika mau sujud sahwi harus pakai niat. Kalau konteksnya sholat berjamaah, ketika sujud sahwi maka nggak usah niat karena sudah ditanggung oleh imam. Ya, jadi ketika sholat munfarid, ketika bapak meninggalkan sunat abad atau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang membatalkan sholat dengan alasan lupa, maka sunat sujud sahwi tapi niat akan sujud sahwi. Kalau bapak nggak niat melaksanakan sujud sahwi maka batal sholatnya. Nah, seperti itu masalah sujud sahwi. Insya Allah paham ya? Paham. Monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan yang mungkin masih membingungkan, ya silahkan. Masalah seputar sujud sahwi. Ada ya? Enggak. Langsung imam salam, kalau ikut salam berarti batal, keluar dong salatnya. Batal berarti semua. Nah, kalau kasus seperti tadi ikut salam dengan imam, assalamualaikum, otomatis kan salam itu mengakhiri sholat. Berarti kan si musolli yang ini nih berarti batal semua sholatnya, harus mulai dari awal. Nah, maka cukup nggak usah ikut salam, langsung naik ke atas untuk menambah 1 rakaat. Tapi nanti jangan sujud sahwi. Seperti itu. Ya. Nah, ada lagi kasus Pak, mumpung ingat nih, dalam sholat berjamaah ini penting. Rokaat imam itu menambah 1 rokaat, imam lupa, imam juga manusia, pasti lupa bilangan rokaat. Contoh sholat maghrib, aturan kan di rokaat terakhir imam itu mestinya tasyahud akhir. Imam ujug-ujug naik menambah 1 rokaat karena lupa. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh makmum saat itu, apakah makmum mesti ikut dengan imam berdiri sedangkan posisi imam tahu harusnya itu adalah rakaat ketiga, atau menunggu imam duduk tasyahud akhir? Ya, itu permasalahannya, ya kan? Nah, ini mumpung saya ingat, ini adanya di bab salat berjamaah. Nah, kalau memang posisinya seperti itu, Bapak tahu bahwa imam itu harusnya tasyahud akhir, tapi imam menambah 1 rakaat karena lupa. Nah, ketika Bapak tahu itu, maka Bapak nggak boleh ikut sama imam, harus menunggu untuk salam. Kalau Bapak ikut sama imam, Bapak tahu itu adalah rakaat penambah, rakaat penziyadah disebutnya, maka Bapak sholatnya batal. Kenapa batal? Menambah 1 rakaat fi'li, menambah 1 rakaat pekerjaan, batal berarti.
Ya kan, berarti tindakan bapak saat itu ya sudah, bapak dua pilihan. Satu, mufarokoh, saya niat mufarokoh, berarti bapak salam, langsung selesai. Atau bapak menunggu imam. Nah, menunggu imam silahkan, tapi menunggu imam itu lebih bagus ketimbang bapak mufarokoh. Nah, itu. Nah, yang kasus yang kedua, ketika imam seperti itu, ada masbok yang hitungan rokaatnya kalau menambah tadi ikut berdiri sama imam berarti jadi pas. Nah, sholat maghrib, masbok ketinggalan satu rokaat, ya kan? Nah, karena imam ini lupa, ujung-ujung imam naik aja, berarti kan imam jadi 4 rokaat. Si masbok kalau dia ikut naik berarti jadi pas 3 rokaat. Nah, hitungannya enggak seperti itu. Karena rokaat imam yang terakhir yang menambah 1 rokaat ini enggak dianggap. Nah, ketika ada masbok yang tahu, oh ini mestinya imam itu tahiyat akhir tapi berdiri, mumpung itu mau mumpung. Nah, maka ini enggak dianggap. Tetap ini pun kalau si masbok ini tahu ini imam menambah rukun, berarti ini si masbok batal. Ya sudah, posisi masbok sama dengan makmum yang lain, yang tadi makmum muwafakoh mesti menunggu imam. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, nanti ketika imam sujud sahwi, ya ikut sujud sahwi. Ya, ada lagi? Cukup ya? Insya Allah paham. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin wa asuna ulaika biqadalika fal waqafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.